20 ekor sapi yang baru turun dari kapal di Pelabuhan Merak, Banten mengamuk dan kabur hingga ke permukiman. Akibatnya rumah warga rusak dan 6 orang terluka. Sapinya lari semua. Sapinya lari semua. Ya. Dalam video amatir, 20 ekor sapi lepas dari dermaga Pelabuhan Merak dan kabur dini hari tadi. Sapi-sapi ini terlepas dari truk yang mengangkutnya di dermaga 1 Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Sapi yang dibawa dari daerah Lampung berlarian di sekitar pelabuhan. Namun 2 ekor sapi masuk ke permukiman dan merusak rumah warga. Sapi yang mengamuk juga melukai 6 warga. Para korban, termasuk anak kecil, dilarikan ke rumah sakit Krakatau Medika Cilegon. Warga harus bergotong royong untuk menangkap sapi. Tadi karena dari di luar tadi warga berlarian, akhirnya ada gang sempit, lari ke sini masuk ke rumah, akhirnya ngamuk dalam rumah. Ya akhirnya seperti inilah, acak-acakan semua perabotan segala macam yang ada di rumah ini hancur semua. Mana? Pemilik rumah semuanya lagi di luar, lagi berlarian, menyelamatkan diri. 1 ekor sapi tercebur ke laut hingga akhirnya tewas. Sapi-sapi ini diduga stres selama di perjalanan sehingga bertindak agresif. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sejumlah trotoar di Jakarta mendadak berubah menjadi pasar hewan jelang Idul Adha. Meski hanya sementara, alih fungsi trotoar sebagai lokasi perdagangan hewan kurban menghalangi para pejalan kaki. Jelang Idul Adha, pemandangan berbeda tampak di sepanjang trotoar Jalan Kramat Jaya Baru, Jakarta Pusat yang disulap menjadi lapak hewan kurban dadakan. Sejumlah pedagang hewan kurban yang menjual kambing dan sapi tersebut berjualan di atas trotoar dengan membangun kandang semi permanen. Para pedagang mengaku tidak pernah ditegur berjualan di lokasi tersebut. Teguran sih nggak ada, Mbak. Cuman sekarang pagi kan siang kan sampah-sampah banyak, kita harus bersihin dulu. Ada penertiban lewat udah diatung jempol, Pak. Karena ya aman terkendali. Oke, terima kasih banyak ya, Pak. Meski jadi ladang rezeki bagi para pedagang, namun warga sekitar memberikan respon yang beragam dengan keberadaan para pedagang ini. Salah satunya Yohanes yang memaklumi adanya pedagang hewan kurban setiap tahunnya. Bagi saya sih nggak mengganggu karena dia 1 tahun 1 kali di sini. Karena kita setiap warga namanya orang kewajiban ya tiap tahun ya dia ya. Ya kita wajar aja lah, kita mengerti lah dengan keadaan kayak gini. Jadi nggak masalah ya, Nggak Pak, masalah kalau bagi saya. Oke. Meski hanya sementara, alih fungsi trotoar sebagai lokasi dagang hewan kurban menghalangi para pejalan kaki. Selain itu, kotoran binatang yang dijajakan juga menimbulkan aroma tak sedap. Dari Jakarta, Vena Malinda, Sepre Donald, Laksana Tiara, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi di mana Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Solok melaporkan adanya ajaran agama baru ke Badan Koordinasi Pengawasan Aliran dan Kepercayaan atau Bakor-Pakem. MUI Kabupaten Solok menegaskan ajaran Tauhid Ibrahim itu bukanlah ajaran Islam. MUI Kabupaten Solok menyatakan ajaran Tauhid Ibrahim bukanlah ajaran Islam karena berbeda penerapan dan syariatnya. Penganut keyakinan Tauhid Ibrahim tidak mengakui adanya Allah dan Nabi Muhammad sebagai Rasul serta tidak percaya kepada Al-Quran dan hadis. Saat ini aliran Tauhid Ibrahim sedang diawasi oleh Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Keagamaan dan Kepercayaan Masyarakat atau Bakor-Pakem Solok. Bakor-Pakem yang terdiri dari berbagai instansi ini akan bekerja setelah ada laporan dari masyarakat terkait aliran sesat atau kelompok tertentu yang dianggap meresahkan. Secara Islam itu sendiri, maka kita MUI tidak bisa masuk langsung kepada mereka karena mereka bukan beragama Islam, itu bukan ranah MUI. Nah, untuk itu mungkin barangkali kita tepat dihadapkan pada hukum negara karena mereka tidak mengakui termasuk agama baru. Yang agama baru artinya kalau sekarang ada 7 agama ditambah dengan muslim berarti 8. Tentu harus ada aturan yang mengatur. Sementara undang-undang kita belum menyatakan ada agama muslim itu. Artinya ini tugasnya kejaksaan. Kalau nanti kejaksaan sudah selesai melakukan pemanggilan investigasi kepada mereka, kita MUI siap bersama. Apakah nanti akan memberi penyadaran kepada mereka kembali ke Islam atau mereka tetap dengan agama mereka dengan agama muslim.
Sebelumnya diberitakan satu kelompok masyarakat di Nagari Sumani, Kecamatan Kalikoto, Singkarak, Sumatera Barat, masuk dalam pengawasan Badan Koordinasi Pengawas Aliran Keagamaan dan Kepercayaan Masyarakat setempat karena diduga mengikuti aliran sesat. Mereka mengaku mendapat ajaran Tauhid Ibrahim dari seseorang yang disebut Sang Guru dan tinggal di Kota Padang. Pengikut ajaran Tauhid Ibrahim mengaku hanya menjalankan kepercayaan tersebut dan tidak menyebarkan ke warga lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Masjid Istiqlal Jakarta kini memiliki wajah baru setelah direnovasi selama 1 tahun lebih. Renovasi masjid terbesar di Asia Tenggara ini memakan dana sebesar 475 miliar rupiah. Inilah wajah baru Masjid Istiqlal Jakarta setelah direnovasi sejak Mei 2019. Objek wisata spiritual ini nampak lebih cerah dengan penambahan tata cahaya dari interior hingga eksterior cagar budaya ini. Ini merupakan renovasi pertama kali masjid yang dibangun pada 24 Agustus 1951. Selama 42 tahun, masjid terbesar di Indonesia bahkan Asia Tenggara ini tidak pernah direnovasi total. Namun kini renovasinya telah rampung 100% tanpa merubah struktur masjid. Tampilan masjid lebih indah. Wujud mihrab, tempat wudhu dan layar tembak raksasa, serta karpet masjid diganti dengan yang baru. Masjid pun dilengkapi dengan kamera pemantau. Tak hanya interior, lahan parkir kendaraan, taman dan suasana di luar Masjid Istiqlal juga direnovasi. Renovasi yang memakan dana sebesar 475 miliar rupiah ini dilakukan setelah Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Perdana Menteri India pada 30 Mei 2018. Ini baru pertama kali, pernah ada renovasi-renovasi kecil. Nah ini di luar plasanya, kemudian juga gedungnya kita lakukan perbaikan-perbaikan, renovasi tanpa mengubah strukturnya karena ini cagar budaya ya. Jadi kemudian sistem suara, sistem cahaya dan sebagainya. Masjid yang dapat menampung 200.000 jemaat ini akan diresmikan Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat. Sementara terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral akan dibangun akhir tahun ini dengan biaya sekitar 40 miliar rupiah. Dan mendekati Hari Raya Idul Adha, Masjid Istiqlal Jakarta sudah menegaskan bahwa tidak akan ada sholat Hari Raya Idul Adha, namun nantinya pendistribusian hewan kurban atau pemotongan hewan kurban tetap dilaksanakan di Masjid Istiqlal Jakarta. Dari Jakarta, Media Mutiara, Dias Triawan, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo setuju untuk memberikan subsidi listrik bagi pelaku industri. Besaran subsidi listrik yang dianggarkan untuk dunia usaha mencapai 3 triliun rupiah. Presiden Joko Widodo bersama Menteri Kabinet Indonesia Maju menggelar rapat terbatas soal penanganan COVID-19 secara virtual. Salah satu yang dibahas terkait pemberian subsidi listrik bagi pelaku bisnis, industri, dan sektor sosial. Besaran subsidi yang ditanggung oleh pemerintah untuk sektor tersebut mencapai 3 triliun rupiah. Pemberian subsidi ini atas permintaan para pelaku industri. Kemudian juga tadi sudah disetujui pemberian subsidi listrik untuk kelompok selain untuk berpenghasilan rendah yang sudah diperpanjang sampai bulan Desember, juga relaksasi daripada abodemen ataupun biaya listrik, di mana aspirasi daripada industri dan para wisata ini juga bahwa mereka meminta keringanan untuk pembayaran minimum listrik. Masyarakat Nusantara Sehat menggelar unjuk rasa menolak kebijakan rapid dan swab test di Denpasar, Bali. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut.